Pengalaman paling gak terlupakan selama aku menggunakan bahasa Mandarin adalah harus ngomong bahasa Mandarin saat kontraksi melahirkan. Halo, aku mau cerita pengalaman aku pas aku lahiran di Cina. Sebenarnya aku udah agak lupa sih, cuman karena kemarin itu buka-buka laptop, ternyata di drive aku waktu aku habis ngelahirin itu aku nyatet di situ. Aku juga udah lupa. Tapi pas aku lihat lagi, oh ternyata rasanya kayak gitu. Jadi sekalian aja aku mau sharing pengalaman aku lahiran di Cina. Siapa tahu berguna, siapa tahu ada juga yang mau lahiran di Cina juga. Yang pertama, normal atau sesar. Jadi aku tuh melahirkan di tahun 2023 dengan lahirannya normal. Jadi kalau di Cina itu lebih didorong, dipush, ya pokoknya lebih disarankan untuk lahiran secara normal. Kalau misalnya memang nggak ada kendala apapun. Kalau di Indo kan beda ya. Kalau di Indo tuh lebih kita bisa mungkin di beberapa rumah sakit bisa milih apakah mau sesar atau normal gitu. Kalau sesar itu mau tanggal berapa, biasanya suka ada yang pesen tanggal gitu kan. Tapi kalau di sini enggak, jadi lebih memang disarankan buat normal aja. Jadi aku ingat banget waktu itu tanggal nggak usah tanggal. Jadi aku ingat banget waktu itu malamnya aku tuh udah mulai kayak mules-mules gitu pas lagi tidur. Tapi sebelumnya itu aku sama suami sempet beli es krim, sama aku juga sempet beli pempek. Sayang banget jadinya nggak kemakan karena habis lahiran aku nggak boleh makan es krim kan di Cina, nggak boleh makan yang dingin ya. Terus yang goreng-goreng itu juga nggak boleh, jadi pempek aku nggak kemakan. Oke. Ya pokoknya itu aku udah mulai mules itu malamnya. Kayak tengah malam itu aku udah susah tidur, cuman kayak masih bisa tahan-tahan gitu. Pagi-paginya kita ke rumah sakit kayak jam 7. Sebelum itu aku masih sempet kok beberes-beres gitu, beres rumah, terus beberes barang-barang yang mau dibawa, terus sampai ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit itu sekitar jam setengah 8-an gitu. Terus sampai jam 10 diperiksa, ternyata belum ada pembukaan. Jadi dari malam sampai jam 10 itu belum ada pembukaan. Setelah siangan itu kayak udah jam 10 gitu, level sakitnya jadi itu kan ada kayak monitor gitu kan. Monitor, aku ingat banget tulisannya Edan. Monitornya Edan ini tuh ada kayak level sakitnya gitu loh. Aku nggak tahu itu ya namanya level apa, cuman kayak kalau level 100 itu tuh paling sakit banget gitu, kontraksinya lagi memuncak. Tapi aku tuh levelnya kayak 60, 80 gitu, itu belum yang paling sakit katanya. Dan belum terlalu teratur. Pokoknya aku waktu itu udah kesakitan banget nih. Itu pengalaman menggunakan bahasa Mandarin yang sangat tidak terlupakan karena kan itu lagi sakit banget ya perutnya. Terus susternya datang, dokternya datang, semuanya kan ngomongnya Mandarin dong sama aku. Aku udah tidak, aku tidak mau, otak aku tidak mau bekerja, tidak mau menerjemahkan lagi. Aku tidak tahu harus ngomong apa. Otak harus translate juga, terus harus nahan sakit juga, terus harus ngomong juga. Pokoknya mantap. Terus waktu itu tuh aku udah nggak tahu ngoceh apa ke suami aku, udah nyakar suami aku kayaknya waktu itu. Terus sama dokter sama suster mereka ngejelasin gitu. Ngejelasin apa aku juga nggak tahu kan, aku lagi sakit ya, apalagi pakai bahasa Mandarin. Aku cuma ingat aku ngomong tahu tung itu artinya suntik epidural, suntik yang penghilang rasa sakit gitu. Tahu tung, sama aku bilang sosu, udah nadanya udah kemana-mana. Pokoknya sosu itu artinya operasi aja, aku nggak mau lahiran normal, operasi aja. Oke gitu. Sama sosu pofucan meshi pofucan itu artinya lahiran sesar gitu. Jadi cuma aku ngomong tahu tung, pofucan sama sosu, udah mega itu doang karena aku udah kesakitan, udah nggak tahan. Jadi cuman aku ngomong 3 itu doang. Tapi si dokternya itu kayak nenangin, udah tenang, soalnya kalau misalnya normal itu sakitnya cuma sekarang katanya. Nanti kalau sesar itu sakit banget setelahnya. Kamu bisa kok ya kan. Kayak aduh, ya udah aku kayak tahan sampai nyubitin nyakar suami aku gitu, sampai aku tuh sampai diancam sama dokternya. Yang kedua tentang suntik epidural. Jadi aku tuh memang lahirannya normal, tapi aku tuh disuntik di belakang suntik epidural gitu.
namanya iya, jadi namanya suntik epidural kan, yang anestesi gitu. Aku tahu karena aku nonton drama Korea Birth Care Center. Jadi di Birth Care Center itu kan tentang ibu, dramanya tentang ibu yang melahirkan, terus pasca lahirannya itu kayak gimana kondisinya. Jadi emang waktu itu sesuai banget sama kondisi aku yang lagi hamil. Jadi aku belajar juga tuh dari situ. Kayak ada si ibu itu lahiran terus pakai epidural. 당장 무통 가져와. 무통. 알았어. Terus kayak rasa sakitnya tuh hilang. Ternyata di Cina juga bisa pakai itu, namanya kalau di Cina taotung itu. Jadi nggak boleh langsung itu kan, harus kayak udah pembukaan sekian baru boleh disuntik taotung ini. Jadi memang harus tunggu dulu. Aku waktu itu kayak udah pembukaan berapa ya, mungkin 5-6 kali ya, aku lupa, nggak dicatat. Pas itu langsung masuk ke ruang dipindahin kan, tadinya kayak di ruang rawat inap, terus dipindahin ke ruang kontraksi, abis itu dibawa ke ruang yang buat suntik epidural ini. Nah pas masuk ruang anestesinya ini, aku kan masih kesakitan ya, tuh kayak disodorin cari kertas gitu, kayak perjanjian buat ditanda tanganin. Aku nggak, ya gimana ya, aku orang asing gitu, terus itu aku memang bisa Mandarin tapi kan bahasanya medis banget gitu, dan aku lagi kontraksi. Di tulisannya itu kayak mungkin ya, aku nebak kayak kalau terjadi apa-apa kita tidak bertanggung jawab gitu mungkin ya, karena pas disuntik itu memang nggak boleh bergerak-gerak gitu, tapi kan lagi kesakitan. Gimana pas lagi kesakitan gitu, sampai aku diancam sama dokternya, nih lihat, ini jarum segede gini, kalau kamu bergerak-gerak nanti kaki kamu bisa lumpuh digituin. Kayak kalau misalnya kamu nggak kooperatif, kamu bisa jadi nggak bisa jalan katanya. Ya udah, aku tahan semampu aku. Terus akhirnya disuntik tuh dari belakang. Kayak kalau misalnya disuntik tuh kayak aku bawa obat gitu, kayak kotak gitu di belakang atau di sini ya, pokoknya di samping perut gitu. Jadi nanti kayak setengah jam sekali itu dari kotaknya ada selang nyambung ke belakang gitu kayaknya ya, kayak diinfus gitu selangnya. Terus kayak aku di belakang tuh kayak rasanya dingin, terus jadi nggak sakit gitu. Aku juga seingat aku kayak gitu ya, aku nggak terlalu jelas ingatannya, cuman yang aku inget itu kayak ada rasa dingin-dinginnya itu. Ntar aku sambil lihat catatan. Terus kan udah dilihat, udah dimasukin tuh epiduralnya, aku masih di ruang kontraksi yang bacaannya itu Mama Cayo gitu. Jadi di ruang kontraksinya itu ada tulisan Mama Cayo, kayak semangat mama gitu, karena kan lagi kontraksi. Nah udah tuh di situ kan juga ada mesin CTG yang tadi kan, yang bisa kita lihat itu sakitnya, kontraksinya udah sampai level berapa. Nah di situ itu tuh sakitnya udah 100 terus, tapi aku nggak ngerasa apa-apa, kayak ya udah biasa aja, cuma dingin aja dari belakang gitu, karena udah disuntik epidural ini. Pokoknya the best banget deh di si epidural ini. Aku nggak tahu kalau di Indonesia ada apa enggak, tapi di sini bisa kayak gitu. Jadi aku walaupun normal juga ada fase gak sakit-sakitnya gitu. Jadi si suami aku juga bersyukur banget, karena tadinya dia kan ikut panik juga kan akunya kayak gitu. Nah sekarang dia udah ngeliat aku bisa istirahat, bahkan aku bisa makan, terus bisa tidur, terus bisa ngobrol sama dia, bahkan kita nonton Korea bareng. Itu aku lagi kontraksi tuh. Suster pendamping. Jadi pokoknya terdebes pertama itu kan yang tadi epidural, yang kedua ini tentang si suster pendamping atau taule. Kalau di sini bisa minta layanan tersebut. Oke, setelah pindah dari kan tadinya aku yang kontraksi sakit-sakit banget itu kan aku di ruang rawat inap kan, terus aku pindah ke ruang kontraksi. Nah dari ruang kontraksi ini aku selalu ditemenin sama si taule ini, dia yang menenangkan aku, dia yang ngejelasin proses selanjutnya kayak gimana. Dia bahkan waktu itu dia kayak menata rambut aku padahal aku lagi kontraksi. Dia pokoknya kuncirin kayak pangin kayak gitu. Terus dia ajak aku yoga, pasang musik relaksasi, pasang wewangian. Terus ngejelasin ke suami aku juga, kan suami aku juga panik. Terus dia nggak tahu kan, misalnya aku harus ngambilin tisu atau ngambilin apa sih itu namanya, perlak, atau ngambilin perlengkapan yang lain gitu. Dia kan juga bingung. Tapi dikasih tahu sama si suster pendamping ini. Kalau suster pendamping itu kemarin harganya perlu tambahan sekitar 600 RMB waktu itu ya, waktu kursnya masih 2.600 RMB, berarti kan sekitar 1.200.000 sekarang, tapi kursnya udah 2.600. Ya jadi dia emang tugasnya buat nemenin aku selama kontraksi sampai bayi aku lahir gitu, sampai nanti aku
abis bayi lahir sampai balik ke ruang rawat inap. Sampai situ kerjanya dia. Nah jujur aku benar-benar terbantu banget sama si Taule ini. Oh ya, pas disuntik epidural ini itu juga si Taule ini yang ngebantu aku. Pokoknya dia yang di samping aku, pegangin tangan aku sekuat tenaga. Pokoknya aku benar-benar pegang erat tangan dia karena aku takut banget aku sendirian. Waktu itu kan pas disuntik epidural itu suami aku kan di luar dong, nggak boleh masuk, tapi Taule ini boleh masuk. Kayak dia menjaga aku biar aku nggak panik gitu nantangin aku. Nah terus dia juga bawain kayak gym ball gitu buat aku olahraga supaya bayinya cepet turun. Terus juga membimbing suami aku biar kita olahraga bersama gitu sampai aku juga bisa sempet makan pizza juga waktu itu karena katanya dia, ayo kamu makan dulu karena kan nanti butuh tenaga untuk ngeden gitu. Jadi oh ya, epidural itu efeknya kayaknya cuma ke bawah doang sih, jadi ke perut ke bawah mungkin ya, nggak semuanya nggak kerasa gitu. Tapi yang bawah mungkin nggak kerasa. Sampai aku karena sudah disuntik epidural jadi lebih rileks, aku bisa tidur. Nah pas tidur itu ketuban aku pecah. Jadi yang sebelum-sebelumnya itu ketuban aku belum pecah, kayak aku pas tidur kayak ngerasa ada sesuatu yang keluar. Aku itu ngeluarin air ketuban gitu. Aku kan lagi tidur ya, aku tuh agak kaget gitu, kayak aku soalnya seinget aku rasanya tuh kayak mengeluarkan lemon terus kayak basah. Aku tuh kaget karena aku kira apakah aku udah lahiran kayak gitu doang gitu. Terus aku nggak ngerasa apa-apa pas lagi tidur lahiran gitu, apakah selancar itu, tapi ternyata bukan. Pas dilihat sama Taule aku itu ternyata cuma air ketubannya aja yang pecah. Jadi mungkin udah jam 6 atau setengah 7 malam gitu. Terus kita langsung ke ruang bersalin. Pas jalan ke ruang persalinan, aku tuh kayak ya udah biasa aja, kayak happy hahaha gitu. Jalan biasa, nggak ada rasa apa-apa. Mungkin efek epidural ini beda ya ke setiap orang, itu mungkin beda-beda. Nah di aku tuh efeknya lumayan oke gitu. Dan pas banget waktunya, nggak terlalu lama dari semenjak aku disuntik. Terus abis itu ketuban aku pecah dan aku harus ke ruang bersalin. Jadi kayak pas banget timingnya udah masuk ke ruang bersalin itu, ya udah disuruh geden gitu. Dan aku lihat ada berapa dokter. Oh ya BTW di sana tuh dokternya aku belum pernah ngelihat dokter cowok di waktu aku melahirkan itu. Jadi kayaknya sih ada dokter cowok, cuman itu kayak dia kayak nunggu di luar gitu. Jadi dokter yang jaga di dalam ruang bersalin itu semuanya cewek. Yang di dalam itu dokternya yang yang membimbing untuk persalinan itu kayak ayo ngeden. Ya kan gak terlalu berasa sih yang di bawah saat ngeden gitu. Jadi ya udah seingat aku yang pernah aku pelajarin harusnya seperti apa gitu. Ya udah aku ngeden udah keluar, alhamdulillah lahir. Terus tapi kan masih ada ya sih efek epidural ini. Jadi pas itu ternyata aku butuh dijahit, dan pas ngejahit itu juga aku nggak ngerasa apa-apa. Kayak aku masih ngobrol sama dokter padahal aku sedang dijahit, tapi dia kayak ngobrol, ketemu suami di mana, kok bisa sih nikah di sini, kamu orang asing, kayak gitu-gitu, kayak melahirkan tapi kayak di kafe gitu jadinya, kayak ngobrol-ngobrol gitu. Itu yang tadi lahiran. Terus yang selanjutnya aku mau cerita juga tentang treatment pasca lahiran. Jadi tuh aku di rumah sakit kayaknya sekitar 4 malam ya kalau nggak salah. Yang tadi yang base pertama itu kan epidural, yang kedua itu suster pendamping atau Taule, yang ketiga itu adalah treatment pasca lahiran. Jadi aku nggak tahu apakah ini memang di semua rumah sakit di Cina atau kebetulan rumah sakit aku aja kayak gitu. Tapi harusnya sih umum ya. Setelah aku lahiran, situ banyak banget kayak treatment kayak sterilisasi vagina atau aku puntur kuping, terus pijat payudara, punggung, perut, itu kayak kita dipijet gitu. Tapi bukan orang ya yang pijet, itu yang pijet tuh mesin gitu. Jadi kayak hari ini kita pijet punggung, terus besoknya pijet perut gitu, terus spa punggung. Jadi beda-beda gitu. Terus ada pijet kaki. Dan itu enak banget sih, ngebantu banget karena kan habis lahiran itu capek ya. Walaupun tadi nggak sakit karena disuntik epidural, tapi masih ada pegel-pegel, terus kayak jalannya tuh kan masih kaku-kaku gitu. Aneh. Cuman karena ada banyak treatment gitu, jadi oke, enak. Untuk obat-obatan, itu obatnya nggak banyak, kayaknya aku cuma dikasih 2 obat. Yang satu obat tradisional,
Chinese medicine gitu, yang satu lagi aku lupa obat apa. Pokoknya ada 2 obat yang aku harus minum. Terus buat biayanya, aku tuh waktu itu lahiran deposit kayak masih ada deh, bentar aku coba cari. Aku waktu itu deposit 10.000 RMB. 10.000 RMB waktu itu kursnya masih 2.000 ya, jadi sekitar 20 juta. Tapi yang kepake itu termasuk dari siapa? Termasuk lahiran, taule, treatment, obat-obatan, dan anak aku tes ini itu. Kan anaknya kan dites juga kan, kayak tes pendengaran, tes macam-macam lah, itu bayi yang baru lahir dites gitu ya. Itu ini 1.268 gitu. Jadi masih ada kembaliannya. Jadi pas abis lahiran itu aku juga ada Ai yang merawat aku di rumah selama sebulan. Wong Cina tuh kan ada yang namanya Joyetse itu apa ya, perawatan pasca lahiran di rumah untuk ibu yang habis lahiran itu kayak 30 hari, sebulan 30 atau 40 hari nggak boleh keluar rumah. Jadi ada di rumah aku itu ada Yesao atau ayah yang menjaga aku dan ibunya yang baru lahir gitu. Mungkin nanti aku akan cerita di vlog selanjutnya tentang Joyetse. Oke, sekian vlog hari ini tentang cerita lahiran aku. Bye bye.